Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup Salam sehat. pilihan kita. Kematian tidak bisa mengalahkan tulang. Orang yang mati yang dikuburkan di tanah. Ribuan tahun tulangnya masih utuh di sana. Tapi bila mana kita memiliki hati yang tidak gembira, semangat yang patah, itu akan menghancurkan tulang kita, walaupun nampaknya kita masih hidup pada saat ini. Saudara-saudara, Dr. David R. Hawkins, dia meneliti banyak sekali penelitian tentang hal ini. Banyak buku yang dia telah tulis. Dan dia melihat bahwa ternyata ada kuasa yang besar. Bila mana ada kedamaian di hati kita, ada kegembiraan, ada cinta. Bila mana itu mengisi hati kita, maka ada kualitas kehidupan kita yang diukur dengan frekuensi yang terukur, akan membuat kita umur panjang dan sehat. Berbeda dengan orang yang rasa bersalah, yang rasa malu, yang rasa ketakutan, yang marah, yang sombong dan lain sebagainya. Berbeda. Mari kita lihat hasilnya. Profesor David Hawkins adalah seorang ilmuwan yang merilis hasil risetnya paling mutakhir yang telah mengejutkan manusia. Apa risetnya? Yaitu tentang manusia. Dia mengatakan ternyata sel-sel kanker paling takut dengan rasa cinta kasih. Dan penelitian ini juga ditemukan bahwa banyak orang sakit karena lack of love, kekurangan cinta kasih. Dia mengatakan ini, Dr. Hawkins telah mengobati banyak orang sakit dari berbagai belahan di dunia ini. Begitu dia memeriksa seorang pasien, dia sudah tahu mengapa orang ini sakit. Karena di dalam pemeriksaannya, ketika anamnesa dilakukan, dia tidak menemukan ada sedikit cinta kasih pada pasien tersebut. Yang ada hanyalah kedengkian, kemarahan, sakit hati, penderitaan, keluhan-keluhan, dan derayan air mata. Dan Profesor Hawkins mengatakan kebanyakan orang sakit karena di dalam dirinya tidak ada hati yang dipenuhi dengan cinta, kasih yang tulus dan ikhlas. Dan ini diukur dengan getaran magnet kasih. Dia mengatakan bahwa bila mana kita memiliki getaran magnet kasih di bawah 200 Hz, itu akan menyebabkan seorang itu mudah terserang penyakit. Dia mendapati bahwa kebanyakan orang sakit ini yang di bawah 200 Hz tadi selalu berpikir negatif. Dan dia katakan, bila mana frekuensi di atas 200 Hz itu, artinya orang itu memiliki cinta kasih, maka dia tidak akan sakit. Luar biasa apa yang dikemukakan oleh Dr. Hawkins ini. Dan dia mengatakan bahwa pikiran atau emosi negatif yang mana berada di bawah 200 Hz itu seperti dia suka mengeluh, dia suka menyalahkan orang lain, suka benci dan dendam kepada orang lain. Dan jika pikiran itu menguasai pikiran seseorang yang memiliki keluhan-keluhan, sering menyalahkan orang lain, benci dan dendam, maka magnet cinta kasihnya itu hanya sedikit saja. Dia berada di sekitar 30-40 Hz. Proses tidak putus-putusnya yang menyalahkan orang lain ini akan menguras sebagian besar energi kehidupan orang tersebut. Sehingga frekuensi cinta kasihnya berada di bawah 200 Hz. Dan orang ini sangat mudah mengidap berbagai jenis penyakit. Apakah kanker darah tinggi, stroke, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. Termasuk autoimun. Dan dikatakan, dalam penelitian dia, frekuensi yang paling tinggi dia pernah dapat di angka adalah 1000 Hz. Dan paling rendah adalah angka 1 Hz. Dan Profesor Hawkins mengatakan, di dunia ini, dia telah melihat orang-orang yang mempunyai frekuensi positif di atas 700 Hz. Dan dia melihat bahwa kekebalan tubuh orang ini, vitalitasnya sangat-sangat tinggi. Dan kami bisa buktikan itu di Rumah Sakit Advent Bandung.
Ada orang-orang yang bisa berhadapan dengan orang COVID yang disemprotkan dengan lendir-lendir COVID di wajahnya. Tapi bila mana dia memiliki hati yang gembira, sukacita untuk mengampuni, mau melayani, maka dia tidak mendapatkan penyakit itu, saudara-saudara. Jika orang seperti itu tampil setempat, maka orang ini akan mempengaruhi frekuensi positif di tempat tersebut. Seorang yang memiliki kebaikan hati yang tinggi, jika dia berada di satu tempat, maka orang-orang yang ada di sekitar itu menjadi positif dan akan mempengaruhi orang lain tadi. Semua orang yang ada hadir di sekitar tempat orang itu merasakan getaran cinta kasihnya, merasakan hal-hal yang positif, nyaman ada di sekitar dia, dan sangat senang berada di sekitarnya. Bila mana ada orang-orang yang memiliki getaran aura yang positif itu tampil satu tempat, maka dia akan menggerakkan orang-orang dan seluruh makhluk hidup yang ada di tempat itu untuk memiliki ketentraman dan nyaman serta damai. Namun, saudara-saudaraku, menurut Dr. Hawkins, bila mana ada orang-orang yang berpikiran negatif, selalu marah-marah, selalu mengeluh, selalu mempersalahkan orang lain, selalu melihat hal yang negatif, muncul di satu tempat. Ketika dia baru muncul saja, orang-orang akan langsung jadi negatif pula. Dia lagi muncul tadi. Apa lagi? Pasti marah lagi dia. Paling dia membuat begini lagi. Profesor Hawkins telah melakukan berpuluh-puluh kali riset kasus dan penelitian pada orang-orang yang berbeda. Namun jawabannya tetap serupa. Bila mana ada getaran frekuensi yang di bawah 200 Hz, maka orang itu pasti sakit. Tapi jika dia memiliki getaran di atas 200 Hz, orang itu sehat. Saudaraku, mereka yang di dalam dirinya dipenuhi dengan hati yang ada damai sejahtera, cinta kasih, suka beramal, bermurah hati, mudah memaafkan, dia lemah lembut dan santun, telah terbukti bahwa frekuensi magnetiknya berada di sekitar 400 sampai 500 Hz. Sebaliknya, jika kita suka mendendam, benci, emosi, salahkan orang lain, marah-marah, iri hati, menuntut orang lain, egois dalam semua hal, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, tidak memikirkan perasaan orang lain, orang itu mempunyai frekuensi magnetik yang paling rendah. Hal ini yang menjadi penyebab awal timbulnya penyakit kanker, sakit jantung, hipertensi, stroke, penyakit kronis lainnya. Profesor Hawkins menyatakan dari sudut pandang medis bahwa pikiran itu sangat luar biasa pengaruhnya terhadap kesehatan dan penyakit seseorang. Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang akan kami sampaikan kemudian. Biarlah Bapak Ibu tetapkan bersama-sama kami, bersama dengan Hope Channel Indonesia dan Rumah Sakit Advent Bandung, yang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran penting terkait hal ini. Karena hidup sehat adalah pilihan kita. Bila mana kita memiliki hati yang gembira, sudah pasti hidup kita menjadi sehat. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang seimbang, tubuh terlihat indah. Udara yang bersih, jadikan hidup semangat. Pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.